Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di kanal UDK untuk dikenang. Dan kebetulan ceritanya adalah cerita di Iran. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan selalu menjaga protokol kesehatan serta imunitas tubuh dengan asupan gizi dan juga makanan yang sehat. Jangan lupa untuk selalu mengasup minuman madu ataupun madu serta vitamin C dosis tinggi agar bisa memperkuat pertahanan tubuh kalian atau imunitas tubuh. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi cara melacong ke Iran di bagian kedua. Kalau episode kemarin saya udah ngobrolin tentang visa, penerbangan dan juga harga tiket. Nah, di bagian kedua ini saya berbagi informasi apa saja yang perlu disiapkan sebelum kalian berangkat. Yang pertama adalah pakaian. Iran merupakan negara muslim dengan 4 musim. Jadi pastikan kalian datang pada saat dan temperatur yang cocok untuk tubuh kalian. Nah, jenis pakaian yang kalian pakai atau dibawa harus juga disesuaikan dengan musim di mana Anda berkunjung. Karena pernah saya mendengar cerita ada seorang Indonesia atau beberapa orang Indonesia yang datang ke Iran pada saat musim dingin dan tanpa membawa jaket tebal dan hanya menggunakan baju batik. Tentu saja akan kedinginan diterpa angin dingin dan kemungkinan salju yang sedang turun. Selain itu, kota Teheran sendiri salju cenderung tidak turun ataupun turun, kadang-kadang tergantung tahunnya sih. Waktu saya di Teheran salju hanya turun 1 atau 2 hari saja. Setelah itu hanya dingin dan hanya dingin dan air. Namun bila kalian berkunjung ke kota lain di belahan utara Iran misalnya, maka kecenderungan salju turun dan menyelimuti tanah Iran. Saya sih merekomendasikan untuk mengunjungi Iran pada bulan Oktober-Desember ya, ataupun pada musim semi yaitu April dan Juni. Kenapa Oktober-Desember? Karena kalian bisa mengunjungi tempat wisata dengan sangat enak. Khususnya di daerah selatan, karena selatan tuh ada Persepolis, ada Isfahan. Itu kalau musim panas, panasnya pol banget. Tapi kalau musim dingin, sejuk sekali udaranya. Demikian juga kalau kalian ke bagian utara, ke Gilan Province ataupun ke Mazandaran gitu ya, atau ke Mashhad itu kalau musim dingin ya pasti salju. Namun kalau April sudah lebih enak dan light udaranya. Nah, juga karena kalian kalau juga kalian mau datang di bulan puasa, kebetulan kalau bulan April tahun ini kan adalah bulan puasa, maka cuacanya selain enak, namun jangan mengharapkan ada coffee shop yang buka atau restoran yang buka di siang hari. Sangat beda situasinya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia masih ada restoran yang buka, kita bisa makan. Kalau memang buat wanita yang sedang datang bulan bisa tetap makan dan minum. Namun restoran ditutupi ya. Namun kalau di Iran hampir tidak ada restoran yang buka atau bisa melayani pada saat siang hari. Nah, untuk pakaian secara general bagi pria pakaian sangat normal kecuali celana pendek yang tidak digunakan bila berada di ruang publik. Sedangkan untuk wanita dapat menggunakan pakaian yang sopan dengan penutup kepala serta mantel untuk menutupi bagian bokong hingga lutut. Dan warna pakaian bebas, tidak harus warna hitam seperti yang digambarkan di film-film. Karena waktu itu ada juga yang datang dengan pakaian warna hitam karena referensinya nggak ada. Karena di Iran warnanya sangat beragam dan tidak monoton. Nah, itu untuk pakaian. Nah, sekarang ke alat komunikasi. Untuk internet, urusan komunikasi, sosial media udah pasti nggak bisa diakses karena diblokade. Kecuali Instagram. Nah, kalian jangan lupa untuk mengunduh VPN ataupun virtual private network yang terinstall di gawai di handphone atau di komputer kalau kalian mau akses komputer. Kalau nggak bisa mengakses, bahkan mungkin Google aja susah. Sehingga kalian bisa terlalu terhubung dengan dunia luar. Kalau saya sih makainya Hotshield dan ExpressVPN. Dua layanan VPN ini sangat mumpuni selama saya ada di Iran dan jarang sekali gagal ataupun di kick out atau sign out automatically dibandingkan layanan VPN yang lain. Selain itu untuk paket internet dan telepon di Iran tergolong murah. Mungkin tidak sampai Rp50.000 untuk paket modem 140 GB atau kecuali harganya udah naik, atau paket telepon dengan data maksimal 10 GB. Namun kalau 10 GB atau tadi 140 GB-nya habis, maka langsung bisa di top up pada saat yang bersamaan. Kalau pakai Irancell, saya sih punya pengalaman memang bisa langsung di top up immediately dari aplikasi Irancell yang saya install di handphone saya. Nah, sekarang tiba ke urusan perduitan. Untuk urusan perduitan,
kalian tidak bisa menggunakan kartu kredit seperti Mastercard, Visa, American Express, Diners Club, dan segala macam. Seperti layaknya kalau wisata ke negara lain atau melancong ke negara lain. Jadi jangan harap kalau mendarat, kalau saya dulu biasanya kalau mendarat ke satu negara pasti saya ambil mata uang setempat di ATM setempat dengan debit card saya. Namun untuk Iran kasusnya berbeda karena Iran dikenakan sanksi ekonomi dan financial sanctions oleh US. Nah, di Iran mengharuskan kalian untuk membawa uang tunai dalam bentuk dolar maupun euro. Dan selalu gunakan money changer resmi di kota maupun di airport. Tapi seperti biasa kalau di airport pasti rate-nya lebih rendah dibandingkan di tengah kota. Nah, sebagai patokan ada satu situs yang bisa digunakan untuk melihat exchange rate-nya berapa sih sebenarnya $1 atau €1. Kalian bisa lihat di bondbus.com. Nah, namun situs ini tidak bisa diakses di dalam Iran kecuali kalian pakai VPN, ya. Jadi bondbus.com ini sebagai reference kira-kira exchange rate-nya berapa pada saat itu. Harga exchange rate di yang tertera biasa di exchange rate seperti di Google tentu saja berbeda dengan exchange rate yang ada di market. Jadi boleh dikatakan ini sih sebenarnya exchange rate market, black market ya. Tapi somehow orang-orang pakai exchange rate yang itu, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah di Iran kebanyakan transaksi, ini lagi nih, di Iran kebanyakan transaksi adalah cashless. Jadi menggunakan kartu debit dan jarang sekali menggunakan uang tunai, jarang banget. Sehingga bila kalian mau belanja, mau sekecil apapun, ya harus pakai debit card atau kartu kredit sana. Nah, bagi orang Iran dengan ada sanksi ekonomi atau financial ini selalu ada solusinya. Bagi turis yang datang ke Iran, mereka punya satu inisiatif yang namanya Mahcard, ya. Jadi yang saya search ini adalah Mahcard. Detailnya bisa dilihat di www.mahcard.com. Jadi bisa dilihat bagaimana cara bekerjanya. Jadi kayak kalian datang kemudian apply si Mahcardnya ini jadi kartu temporary kalian selama di Iran untuk berbelanja daripada bawa duit cash yang demikian banyaknya ya. Dan pastinya mereka akan meminta fee dari situ. Atau another alternatif adalah kecuali kalau kalian punya teman orang Iran. Nah, biasanya orang Iran tuh punya banyak kartu. Jadi banyak kartu debit dari berbagai macam bank. Jadi mungkin bisa pinjam satu kartu kemudian diisikan dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan kartu debit dari teman kalian tersebut. Nah, salah satu bank yang lumayan bisa diterima di seluruh Iran, walaupun kebanyakan bisa dan jarang banget saya punya problem dengan bank ini, yaitu Melat Bank. Jadi ini adalah satu bank yang cukup beroperasi nasional dan bisa digunakan hampir di mana saja. Nah, selain itu kalau kalian udah punya kartu tadi dari Mahcard atau pun pinjam dari teman kalian, jangan kaget kalau di Iran nih penjualnya akan bertanya PIN-nya. Jadi akan sangat beda banget dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia PIN adalah urusan pribadi dan gak boleh ada orang yang tahu. Namun kalau di Iran transaksi mereka akan tanya PIN kamu berapa dan dia yang akan masukin nomor PIN-nya ke EDC-nya. Jadi ini salah satu hal yang juga membuat saya kaget sih pada saat itu. Nah, yang terakhir adalah mata uang. Mereka menggunakan mata uang namanya Iranian Rial, atau kalau dulu mereka menggunakan Toman. Tapi karena Iranian Rial ini nolnya kebanyakan, mereka cenderung sekarang mencoba untuk mengurangi penyebutan nol tadi, sehingga kembali lagi ke masa zamannya mata uang yang namanya Toman. Tapi jangan bingung kalau hal ini bisa bikin kalian pusing sih. Saya sendiri juga pusing. Kayaknya mirip kayak di Indonesia deh. Jadi kalau kalian ke kafe, ya kalau kafe di Indonesia angka 100.000 nanti biasanya cuma ditulis 100 padahal itu 100.000. Demikian juga dengan di Iran. Jadi mereka saat ini sedang dalam transisi untuk menyederhanakan jumlah nol di belakang dari mata uangnya. Nah, itu kira-kira ya tips informasi terakhir yang saya sampaikan di episode kedua dari bagaimana cara melancong ke Iran. Oke? Tetap sehat selalu.
dan terus ikuti kanal UDK untuk dikenang, karena bakal banyak banget cerita-cerita ataupun hal-hal yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dan terima kasih telah subscribe dan juga nge-like dan juga share dari channel ini. Sampai ketemu lagi ya. Bye bye.